إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di kesempatan yang mulia ini mari kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan kesyukuran yang kita panjatkan, yang kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran berupa perbuatan-perbuatan yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi sebab diangkatnya musibah dan dilimpahkannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara syariat Islam yang akan tetap ada sampai hari kiamat adalah syariat hijrah. Syariat untuk berhijrah, yang mana makna hijrah ini paling tidak para ulama kita membagi menjadi dua hal atau dua makna. Yang pertama adalah hijrah dalam makna meninggalkan satu tempat pindah ke tempat yang lain. Makna yang kedua adalah hijrah, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di dalam sejarah bagaimana perjalanan umat Islam ketika di Mekah mengalami himpitan yang luar biasa, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tantangan yang luar biasa, maka paling tidak ada dua kesempatan atau dua momentum hijrah yang dilakukan oleh umat Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang pertama
adalah diperintahkannya beberapa sahabat untuk pergi ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyi saat itu yang dalam sejarah disebutkan sebagai seorang yang masuk Islam. Karena ketika beliau meninggal disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ini juga hijrah di mana meninggalkan negeri yang atau Mekah pada waktu itu yang masih penuh dengan kekufuran dan himpitan luar biasa untuk menuju kota Madinah. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, artinya tidak akan ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah karena sudah menjadi negara muslim pada saat itu dan hingga hari ini. Namun perintah untuk berhijrah, meninggalkan satu tempat. Dan kalau kita bisa perluas lagi, meninggalkan komunitas, meninggalkan tempat-tempat atau komunitas-komunitas yang di dalamnya berisi orang-orang yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang di dalamnya mendukung kita untuk taat kepada Allah, ataupun pindah komunitas yang mana komunitas itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Bukankah kita mendengar bahwa dikisahkan pada zaman dahulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang telah membunuh 99 orang. Kisah yang sangat masyhur. Kemudian mendatangi seorang ahli ibadah, kemudian menanyakan, apakah saya diampuni oleh Allah sementara saya telah membunuh 99 orang? Maka seorang ahli ibadah ini mengatakan tidak, karena sudah terlalu banyak dosa. Akhirnya dibunuh juga orang itu menjadi genap 100. Akhirnya dia mendatangi seorang alim, seorang ahli ilmu, dan menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Lalu seorang alim itu mengatakan, bisa. Yang penting tinggalkan kampungmu, kamu pergi ke kampung sana. Kampung di sana penduduknya orang-orang yang soleh. Maka berangkatlah orang ini menuju kampung tersebut, dan walhasil di tengah perjalanan menuju kampung tersebut ternyata orang tersebut menemui ajalnya. Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat berselisih pendapat. Yang satu mengatakan ini harus masuk surga karena dia sudah bertobat. Yang satu mengatakan ini harus masuk neraka karena ini belum berbuat amalan apapun. Maka diutuslah malaikat yang ketiga untuk menengahi perselisihan malaikat ini. Maka Allah mewahyukan dan memerintahkan kepada malaikat ini untuk menyampaikan kepada keduanya, ukur mana yang lebih dekat, daerah yang dituju atau negeri yang ditinggalkan. Maka diukurlah, dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebenarnya sama
antara daerah yang dituju dengan daerah yang ditinggalkan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan bumi itu bergeser sedikit sehingga sejengkal lebih dekat kepada negeri yang dituju, yang di dalamnya adalah orang-orang yang soleh. Maka orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan kesalahannya. Ini adalah sebuah perjuangan hijrah, di mana seseorang yang berada dalam dunia yang hitam, berada di dalam dunia yang kelam, maka hendaknya dia bersegera untuk yuhajiru ma nahallahu an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang buruk, mengganti dengan perbuatan yang baik, meninggalkan komunitas yang semakin mengajak kepada kemaksiatan dan pindah kepada komunitas yang di dalamnya berada pada ketaatan. Termasuk hijrah dalam makna meninggalkan satu tempat yang mana tempat itu kurang mendukung dalam ketaatan kepada Allah, maka itu menjadi penting untuk pindah ke tempat yang di dalamnya berisi ketaatan kepada Allah. Maka semangat hijrah ini dengan momentum ini kita bawa, kita ingatkan umat untuk senantiasa selalu mengambil dan mencari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita teringat kisah yang sangat heroik, yaitu perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kisah yang sangat luar biasa begitu banyak menyertai hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau mengganti posisi Rasulullah di tempat tidur. Bagaimana perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat berhijrah. Padahal taruhannya adalah nyawa. Namun ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar sudah datang perintah untuk hijrah, maka Abu Bakar menangis karena gembira untuk bisa menemani Nabi. Dan Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, saya bisa menemani engkau untuk berhijrah. Kisah yang sangat heroik di gua Tur saat itu sampai Allah sebutkan idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mencari. Idh qala li sahibihi, ingatlah ketika keduanya atau ketika salah seorang, yaitu Rasulullah, berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita ingat kisah yang sangat luar biasa, bagaimana keluarga Abu Bakar, anak laki-laki beliau Abdullah, anak perempuan beliau yang juga membantu perjalanan itu. Dan bagaimana beratnya yang dialami oleh Nabi. Pelajaran yang kita bisa petik dari sini, bahwa Islam ini disebarkan dengan segala macam pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ujian yang tidak ringan, ujian yang berat. Namun dengan izin Allah, Islam menjadi berkembang. Maka pelajaran yang penting, bagaimana kita meneruskan
perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat hijrah menjadi semangat perubahan kita untuk menjadi lebih baik, dan semangat untuk mengemban risalah yang dititipkan Nabi kepada umat Islam semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.